Thank you Lord, thank you Jesus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kau sungguh Allah yang baik Tuhan, yang dahsyat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di mana Tuhan mengorbankan anakmu yang tunggal Tuhan. Menjadi pendamai, jembatan antara kami manusia dengan Allah. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu. Biarlah kuasa kematian dan kebangkitanmu Tuhan. Itulah yang membebaskan setiap kami. Itulah yang memerdekakan setiap kami. Itu yang mengubahkan hidup kami Tuhan ke arah jalan yang lebih baik. Biarlah pemandangan kami Tuhan tertuju kepadamu. Hati kami tertuju kepada Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Malam hari ini sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi setiap kami. Bahkan setiap jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan urapi Bapa. Dimanapun mereka berada, proteksi-Mu ada, Roh Kudus-Mu hadir Bapa. Lawatan-Mu hadir dalam nama Yesus Tuhan. Gemburkan setiap hati kami Tuhan. Menjadi tanah yang subur, yang siap ditaburi benih firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, melalui firman-Mu kami akan semakin dikuatkan. Kami diteguhkan Tuhan, iman kami kuat, roh kami kuat Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Firman-Mu juga Tuhan, menjadi pelita bagi langkah kami, terang bagi jalan-jalan kami Bapa. Kami juga percaya Tuhan firman-Mu yang akan menjadi kesembuhan bagi kami. Bahkan menjadi kekuatan bagi orang yang lemah Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Proteksi sepanjang ibadah kami, proteksi sepanjang pemberitaan firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, ada oknum-oknum yang tidak senang ketika firman Tuhan ditabur. Kami menyatukan hati kami, menyatukan roh kami, menyatukan iman kami. Kami perkatakan kami dalam lawatan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Sehingga setiap oknum-oknum yang tidak berkenan, Tuhan patahkan kuasa yang tidak berhak mencuri firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah bagian bagi anak-anak-Mu yang percaya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap mendengar firman-Mu, kita yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom bagi setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan secara online. Apa kabarnya hari ini? Ya, saya percaya kabar kita semua dahsyat luar biasa. Selamat Paskah untuk kita semua, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, bahkan Bapak Ibu teman-teman muda yang ada di tempat ini, selamat Paskah untuk kita semua. Kalau hari Jumat kemarin kita memperingati Jumat Agung, kalau hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah. Makna Paskah, malam hari ini kita mau belajar bersama-sama. Apa makna Paskah, apa makna kematian dan kebangkitan Yesus. Banyak orang di luar sana hanya mengetahui sebatas hari cuti bersama, tanggal merah, tanpa mengetahui apa makna dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi kita sama-sama mau belajar bahwa hari Paskah itu bukan cuma sekedar euforia, bukan cuma sekedar perayaan semata-mata, tapi ada makna yang terkandung di dalamnya. Amin. Malam hari ini saya akan membahas tema kuasa kebangkitan mengubahkan hidup setiap orang yang percaya. Katakan amin. Amin. Nah, kuasa kebangkitan Tuhan mengubahkan hidup setiap kita. Kalau tadi saya ulas sedikit bahwa banyak orang beranggapan bahwa ya cuma sekedar hari biasa aja, euforia biasa aja, hari momen biasa aja, tanpa mengerti bahwa ada hal yang luar biasa, ada kuasa di balik dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan datang ke dunia bukan hanya sekedar datang dan sebagai manusia aja. Tetapi ada visi, ada maksud Tuhan datang. Ada rencana Tuhan datang. Bukan cuma sekedar ujuk-ujuk dia datang menjadi manusia. Bukan cuma sekedar itu, tapi ada visi Tuhan. Dia mau menyelamatkan setiap umat manusia, amin. Dia mau menyelamatkan saya, dia mau menyelamatkan Anda semua. Bahkan menyelamatkan teman-teman yang ada di sini. Amin. Jadi kita bisa memaknai kebangkitan Tuhan ini, kita bisa mengalami kuasa kebangkitan Tuhan ini. Mari sama-sama kita belajar bersama-sama. Amin. Katakan, saya mau belajar. Saya mau belajar. Apakah kebangkitan itu hanya sekedar cuma euforia, perayaan? Banyak orang tahu Yesus bangkit. Betul Tuhan mati, betul Tuhan bangkit. Tapi banyak orang percaya hanya sekedar mengetahui saja tanpa mengalami kuasa kebangkitan itu. Jadi malam hari ini saudara-saudara, kita sama-sama belajar. Kebangkitan bukan hanya cerita 2000 tahun yang lalu. Kebangkitan adalah kuasa yang hidup, yang nyata dan bekerja sampai hari ini. Amin. Sama-sama kita belajar, kita buka firman Tuhan dari Filipi 3 ayatnya yang ke
Filipi 3 ayatnya yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semua. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ayat 11 dikatakan supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, di sini Rasul Paulus berkata bahwa aku ingin mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya. Paulus tidak berkata aku ingin tahu, tapi ingin mengenal. Ingin tahu itu cukup cuman covernya aja, tapi ingin mengenal itu lebih dalam lagi. Paulus berkata aku ingin mengenal. Hari ini kita belajar bahwa bagaimana kuasa kebangkitan itu mengubahkan hidup kita. Ada beberapa poin yang akan saya bagikan. Bagaimana kuasa kebangkitan Tuhan mengubahkan hidup kita. Yang pertama, kebangkitan adalah kuasa, bukan cuma sekedar cerita. Amin. Amin Bapak Ibu. Saudara, dunia melihat kebangkitan sebagai cerita agama. Tetapi bagi orang percaya kebangkitan adalah realita ilahi. Yesus mati di kayu salib. Ia dikuburkan. Yesus memang mati, betul. Faktanya mati. Tetapi banyak orang yang melupakan. Banyak orang berkata bahwa Yesus hanya sekedar nabi. Tapi Yesus bangkit hari ketiga. Itu kita peringati hari ini. Yesus bangkit pada hari ini. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa dosa telah dikalahkan. Bahwa maut telah dikalahkan. Melalui dari kematian Yesus kita tahu bahwa dosa itu telah dikalahkan. Tuhan masuk ke alam maut. Yesus mengalami kematian, tetapi di hari yang ketiga dia bangkit di antara orang mati. Kita mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Dari sana kita mengerti bahwa Tuhan membuktikan bahwa Dia Tuhan adalah Allah yang dahsyat, Tuhan yang kekal. Dia mengalahkan dosa, Dia mengalahkan maut. Bahkan saudara-saudara, Dia bangkit supaya kita yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Namun masalahnya banyak orang Kristen, banyak orang yang percaya hanya berhenti pada pengetahuan. Tanpa dia mengerti, tanpa dia menghayati, tanpa dia tahu bahwa kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan memiliki kuasa. Memiliki kuasa yang dapat mengubahkan hidup kita. Amin. Kenapa banyak orang belum mengerti dan memahami kuasa kebangkitan itu? Karena banyak orang cuma sekedar bertumbuh, hanya sekedar membaca firman Tuhan tanpa membangun hubungan dengan Tuhan. Rahasianya adalah supaya kita mengalami kuasa kebangkitan yang mengubahkan hidup kita adalah kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan membangun hubungan dengan Tuhan. Jangan hanya datang beribadah setiap minggu, tapi alami Tuhan. Cari Tuhan dalam doa dan firman. Amin. Cari Tuhan dalam doa dan firman. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Tanpa terkoneksi dengan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Ibarat handphone tanpa terkoneksi dengan sinyal, tidak ada gunanya itu handphone. Tapi bangunlah mesbah doamu. Karena kita percaya di dalam doa adalah ruangan di mana kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Doa adalah ruangan yang dapat mempertemukan kita secara ilahi dengan Tuhan. Di mana ruangan ini kita bisa mengutarakan apapun kepada Tuhan. Di ruangan doa ini kita bisa berteriak sekeras pun apapun kepada Tuhan. Di dalam ruangan doa ini kita bisa memuliakan Tuhan. Di dalam ruangan doa ini kita bisa memuji Tuhan. Bahkan di dalam ruangan doa lah secara ilahi Tuhan berbicara dengan kita. Kita bisa bertemu dengan Tuhan. Kita bertatap muka dengan Tuhan. Untuk itu teman-teman di tempat ini bahkan saudara-saudara yang menyaksikan secara online. Mari bangun hubunganmu dengan Tuhan. Mari bangun hubunganmu, bangun mesbah doamu. Karena melalui membangun mesbah doa lah kita mengalami kuasa kebangkitan Tuhan yang mengubahkan hidup setiap kita. Amin. Mengubahkan setiap hidup kita. Cerita Tuhan real dalam kehidupan kita, bukan cuma sekedar kata-kata. Maka bacalah firman Tuhan. Bacalah karena firman Tuhan mengandung banyak janji Bapak Ibu, saudara-saudara. Amin. Karena ketika kita merenungkan firman Tuhan, kita membangun mesbah doa kita, kita berdoa. Kita masuk dalam ruangan doa kita, kita merenungkan firman Tuhan. Maka percayalah, setiap masalahmu, apapun problemmu, apapun tekanan dalam hidupmu, ketika kamu mencari Tuhan,
maka di dalam ruangan doamu Tuhan akan menjawab. Bahkan Tuhan akan berbicara melalui firman-Nya dalam nama Yesus Tuhan. Percaya? Amin. Yang kedua, poin yang kedua adalah kuasa kebangkitan mengubahkan hidup setiap kita. Mari kita baca firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang ke-17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dikatakan di sana, jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Jadi pastikan dulu, kita ada di dalam Kristus. Amin. Karena kalau kita di luar Kristus, tidak ada arti kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ketika kita menjadi ciptaan yang baru, otomatis yang lama sudah berlalu. Semua kehidupan kita yang lama, apapun itu, dosa-dosa kita, pelanggaran kita, permasalahan kita yang lama, karena Tuhan sudah menebus kita di kayu salib, maka kita berhak atas kehidupan yang baru. Katakan amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Firman Tuhan berkata di sini jelas, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kita mau belajar kuasa kebangkitan mengubahkan hidup dari sosok-sosok yang ada, tokoh-tokoh Alkitab yang ada di Alkitab. Kita mau belajar dari Petrus. Seorang Petrus, kita mau belajar dari Petrus. Dulu, kalau Petrus ini seorang yang penakut, yang menyangkal Yesus. Tetapi sesudah dia mengalami kebangkitan, sesudah dia mengalami perubahan hidup dari kebangkitan Tuhan, dia mendekatkan diri kepada Tuhan, dia membangun mezbah doanya, dia berdoa, dia merenungkan firman Tuhan. Sesudah dia mengalami Kristus, dia menjadi rasul yang besar. Amin. Kita tahu kalau kita membaca tentang Petrus, dia menjadi pemberani, dia menjadi pengkhotbah di depan banyak orang. Dia bisa menobatkan banyak orang. Apa rahasia dari Petrus adalah karena dia taat, setia, dan takut akan Tuhan. Dia mengalami dengan nyata kuasa kebangkitan yang mengubahkan hidupnya 180 derajat. Dari seorang yang penakut, seorang yang tidak layak tampil, yang takut tampil, tapi ketika dia mengalami kuasa kebangkitan dan kematian Tuhan, dia mengalami perubahan 180 derajat. Amin. Hidupnya yang dulu berubah, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dia mengalami secara real dalam kehidupannya. Selanjutnya kita mau belajar dari tokoh siapa lagi? Kita mau belajar dari tokoh Alkitab Paulus. Semua orang mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara mengenal sosok Paulus. Paulus ini dulu sebelum namanya Paulus adalah namanya Saulus. Seorang yang penganiaya jemaat. Kemanapun orang yang mengenal Tuhan, dia akan kejar, dia akan bunuh. Tapi Tuhan mengizinkan Saulus untuk bertemu dengannya. Amin. Kalau kita baca tentang cerita tentang Paulus ini, Tuhan mengizinkan Paulus buta dalam 3 hari. Karena begitu kejamnya Saulus untuk mengejar setiap umat kepercayaan Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan untuk Saulus ini buta selama 3 hari lamanya. Tuhan mau berbicara kepada kepada Paulus. Tuhan mau menyampaikan pesannya kepada Paulus. Tuhan sengaja memberi cobaan. Tuhan sengaja memberi masalah, kebutaan kepada Paulus. Selama 3 hari dia buta. Tapi apa yang mau disampaikan Tuhan kepadanya? Tuhan berkata kepada Paulus, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sampai pada akhirnya si Paulus ini sadar bahwa suara yang berkata kepadanya itu yang memanggil dia, yang berkata bahwa Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dia mengenal, dia berdoa, dia mau lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga ketika perjalanannya ke Damaskus, di sana dia mengalami kebutaan. Tuhan mengirimkan saudaranya, Tuhan mengirimkan Ananias untuk menyampaikan suara Tuhan kepada Paulus. Di saat itu Paulus mengalami pertobatan yang dahsyat. Tuhan pakai hidupnya menjadi seorang sosok yang berpengaruh, menjadi sosok rasul yang besar.
sehingga Paulus bertobat. Apa yang mau saya sampaikan? Kuasa kebangkitan Tuhan mengubahkan hidup. Kita belajar dari Petrus dan Paulus. Ketika mereka menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, mereka setia, mereka akan mencari Tuhan, mereka membangun mesbah doa mereka, mereka merenungkan firman Tuhan, sehingga Tuhan memakai mereka. Di 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 berkata bahwa 1 Korintus 1 ayat yang ke-27 berkata bahwa tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang kuat. Tuhan memakai Saulus atau Paulus, Tuhan memakai Petrus sebagai orang yang mungkin lemah tapi mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Tuhan bisa memakai siapapun, bahkan saya sendiri, Bapak Ibu Saudara-saudara di rumah. Ketika kita berserah kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan bisa pakai kehidupan kita menjadi saksinya, menjadi alatnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudara, mengalami hidup sepenuhnya, mengalami perubahan hidup sepenuhnya, seharusnya kita alami. Amin. Dari kita yang seorang pemarah menjadi orang yang sabar. Orang yang cemburu menjadi orang yang takut akan Tuhan, yang mau mendengar suara Tuhan. Orang yang hidup dalam dosa berubah 180 derajat menjadi orang yang kudus. Amin. Kita menjaga kekudusan kita. Kalau hidup kita selama ini tidak berubah, seharusnya kita bertanya, apakah saya betul-betul mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Tuhan dalam kehidupan kita? Itu menjadi pertanyaan, menjadi rema dalam kehidupan kita. Apakah kehidupan saya selama ini telah berubah atau itu saja? Kalau kehidupan kita, saudara-saudara sekalian yang ada yang menyaksikan secara online, kehidupan kita begitu-begitu saja. Pertanyaan ini harus kita pertanyakan dalam kehidupan kita. Apakah kita betul-betul mengikut Yesus? Apakah kita betul-betul mengiring Yesus? Apakah kita betul-betul mengalami kuasa kematian dan kebangkitan yang mengubahkan kehidupan kita? Kita harus lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, meninggikan Tuhan. Amin. Kita merenungkan firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus memimpin kehidupan kita. Izinkan Roh Kudus yang memantau, bahkan yang selalu mengiringi kehidupan kita. Amin. Nah, yang ketiga, poin ketiga, kuasa kebangkitan memberi harapan yang baru. Kita baca sama-sama dari Roma 6 ayatnya yang keempat. Roma 6 ayat yang keempat. Saya bacakan untuk kita. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Nah, dikatakan dalam firman ini, saudara-saudara, kebangkitan berarti masa lalu tidak menentukan masa depan kita lagi. Amin. Mungkin hari-hari ini kita beranggapan bahwa masa lalu kita itu yang berefek untuk masa depan kita. Jadi mulai sekarang mari kita sama-sama belajar bahwa kebangkitan Tuhan memerdekakan setiap kita. Kita mengerti bahwa melalui kebangkitan Tuhan, masa lalu kita tidak menentukan masa depan kita lagi. Jadi dosamu tidak menentukan masa depanmu. Kesalahanmu tidak menentukan masa depanmu. Tetapi kesetiaanmu kepada Tuhan itulah yang menentukan masa depan kita. Amin. Kesetiaan kita itulah yang menentukan masa depan kita. Kuasa kebangkitan Tuhan memberi harapan yang baru bagi hidup kita. Mungkin hari ini ada yang merasa bahwa hidupnya hancur, banyak kegagalan, terikat dosa, merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita disadarkan melalui pemberitaan firman Tuhan bahwa Yesus bangkit telah membayar lunas kita. Yesus bangkit untuk memberi harapan yang baru kepada kita. Yesus bangkit memberi hidup yang baru bagi kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita semua untuk merendahkan diri kita di hadapan dunia. Tidak ada alasan bahwa kita memiliki hidup yang hancurkah, kegagalankah, takut dosakah, terikat dosakah, merasa tidak layak. Itu tidak menjadi alasan lagi. Karena apa? Tuhan sudah membayar lunas kita di atas kayu salib. Yesus telah mati dan bangkit untuk memberi hidup yang baru bagi kita. Di dalam Yesus banyak harapan. Amin. Di dalam Yesuslah kita memiliki harapan. Tidak ada hidup yang terlalu rusak
untuk dipulihkan Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni. Sebesar apapun dosamu. Bahkan firman Tuhan berkata, dosa kita semerah biji kemiji, tapi Tuhan bisa putihkan seputih bulu domba. Tidak ada dosa yang terlalu besar. Tidak ada kehidupan yang terlalu rusak, yang tidak bisa dipulihkan dan diampuni oleh Tuhan. Amin. Benih yang ditanam terlihat seperti mati dahulu. Dan memang benih harus mati. Dia harus menemukan unsur-unsur hara yang bisa mendukung kehidupannya. Benih yang ditanam terlihat seperti mati dahulu ketika dia ditanam. Tetapi ketika dia tumbuh, dari situlah justru muncul kehidupan yang baru. Amin. Begitu juga dengan hidup kita. Mungkin kalau kita lihat realita kehidupan kita, keadaan ekonomi kita, keadaan keluarga kita tidak mendukung. Tapi percayalah, apa yang kita anggap mustahil, ketika kita sampaikan kepada Tuhan, Tuhan yang menolong. Tangan Tuhan yang akan bekerja, Tuhan yang akan mengangkat kehidupan kita. Amin. Dari kehidupan kita yang kelam, Tuhan bisa mengubahkan kehidupan kita menjadi terang yang ajaib. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, kita mau belajar juga dari kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Yesus memberikan kita pengharapan. Ketika Tuhan bangkit, ketika Tuhan mati, ada pengharapan dari kuasa kebangkitannya. Kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Selanjutnya apa? Kebangkitan Tuhan memberikan sukacita bagi kita. Sukacita karena Tuhan telah mengalahkan maut. Tuhan telah membayar lunas kita di atas kayu salib. Dosa kita telah ditebus. Sukacita itu yang kita alami. Sukacita itu yang terus kita bawa setiap hari. Sukacita itu yang kita bawa ketika kita menjalani kehidupan kita. Sukacita itu yang kita bawa ketika kita mengalami setiap masalah, problem apapun itu dalam kehidupan kita. Kita boleh menghadapi masalah, tapi jangan hilangkan sukacita Allah dalam kehidupanmu. Amin. Nah, selanjutnya kebangkitan Yesus memberikan apa? Memberikan semangat dan memberikan jaminan kehidupan. Karena dari kebangkitan Yesus, hidup kita dijamin. Kita tidak terikat dosa lagi, tetapi kita telah ditebus. Kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi warga kerajaan Allah yang berhak atas setiap janji-janji Allah. Yang berhak atas setiap semua yang telah Tuhan janjikan di dalam firman-Nya. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara. Baik, saya sampai di penghujungan firman Tuhan. Bahwa kita belajar malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus. Kita belajar bahwa kebangkitan Tuhan adalah karya nyata dalam kehidupan kita. Karya nyata yang bisa mengubahkan hidup kita 180 derajat. Dari orang-orang yang tidak berhak atas janji-janji Tuhan. Tapi karena kuasa kebangkitan Tuhan, kita berhak untuk menerima janji-janji Tuhan. Hari ini kita belajar bahwa kuasa itu dapat mengubahkan hidup kita. Kuasa itu memberi harapan yang baru bagi hidup kita. Bahkan Rema malam hari ini menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita hidup? Apakah kita mau hidup dalam kuasa kebangkitan itu sendiri? Ketika Tuhan sudah mengorbankan anaknya yang tunggal, ketika dia disalibkan, dia mengorbankan nyawanya. Pertanyaan bagi kita, apakah kita hidup mau dalam kuasa kebangkitan itu? Jangan hanya jadi orang Kristen yang tahu cerita Paskah, tapi jadilah orang Kristen yang mengalami Paskah itu sendiri. Jadilah orang Kristen yang mengalami pengubahan hidup. Jadilah orang Kristen yang dimerdekakan oleh kebangkitan Tuhan. Jadilah orang Kristen yang benar-benar terlepas dari kehidupanmu yang lama menuju kehidupan yang baru. Ketika kau mengenal Tuhan, lebih dahsyat lagi. Ketika kau mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita mengerti bahwa kita telah dilepaskan, kita telah dibebaskan sepenuhnya. Kita tidak ada terhutang lagi, kita tidak terikat dosa lagi, bahwa si iblis tidak berhak atas kehidupan kita. Jadi jangan izinkan si iblis mendakwa kita. Jangan izinkan si iblis untuk mengintimidasi setiap kita. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan malam hari ini. Biarlah firman Tuhan dapat mengajar, menguatkan setiap kita. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian. Karena salibmu, ku menang. Karena salibmu, ku hidup. Karena salibmu, ku menang.
betul Bapa, karena salib-Mu lah kami menang Tuhan. Karena salib-Mu lah kami bisa mengalami hidup yang diubahkan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu di malam hari ini Tuhan. Biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah ini menjadi pelita bagi setiap langkah-langkah kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, melalui kuasa kebangkitan-Mu, hidup kami diubahkan Bapa. Kami menjadi terang Tuhan. Kami menjadi garam Tuhan. Kami menjadi saksi-Mu kemanapun Tuhan pakai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan firman-Mu ini dapat bertumbuh berakar dalam setiap kehidupan kami Bapa. Bagi jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada malam hari ini. Biarlah Tuhan mengurapi mereka Tuhan. Tuhan berbicara secara ilahi bersama dengan mereka. Biarlah Tuhan mereka bisa bertemu dengan Kau. Tuhan bisa berbicara dengan mereka Bapa. Tuhan mengubahkan setiap kehidupan kami. Tidak ada dosa yang terlalu besar, bahkan tidak ada kesalahan terlalu besar yang Tuhan tidak bisa ampuni, bahkan tidak bisa Tuhan ubahkan Bapa. Karena kami percaya Tuhan, apapun kondisi kami malam hari ini, apapun kondisi kami pada hari ini, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Tuhan tetap mengasihi kami, sukacita-Mu tetap ada pada kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menguatkan setiap kami Bapa dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu tetap mengajar-ngajari setiap kami. Roh Kudus-Mu selalu menguatkan setiap kami, setia selalu menemani setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bagi-Mu segala kemuliaan Tuhan. Bapa, kami mengembalikan segala kemuliaan bagi-Mu. Ampunkan kami Tuhan ketika kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan, bahkan sebentar kami akan memberi persembahan kami. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan membalaskan berlipat kali ganda dalam segala aspek kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Dalam kehidupan keluarga mereka, dalam usaha mereka, dalam keluarga mereka, dalam pendidikan mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan membalaskan setiap pemberian mereka. Dalam segala aspek kehidupan mereka, Tuhan pelihara kesehatan mereka, Tuhan pelihara keluarga-keluarga mereka. Dalam setiap problem mereka, Tuhan beri solusi dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar juga kami akan mengakhiri ibadah kami Bapa. Kami rindu menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Maka terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anak Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus. Itulah yang menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita di awan yang bermain. Kita yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik, demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari